dua jenis penjualan akuntansi. Yang pertama ada penjualan umum, yaitu penjualan umum terdiri dari penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya diterima sekaligus atau langsung lunas. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya diselesaikan dalam 2 tahap atau lebih. Selanjutnya ada penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang tidak dibayar sekaligus atau tidak segera dilunasi. Penjual kredit dan penjualan angsuran terlihat serupa, namun seluruh penjualan angsuran dapat digambarkan sebagai penjualan kredit, tetapi penjualan kredit yang dilunasi hanya dalam 2 tahap. Yang pertama ada metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan laba kotor yang timbul dari penjualan cicilan sebagai berikut. Yang A, laba kotor dalam periode penjualan. Metode ini memandang penjualan cicilan seperti penjualan pada umumnya. Melalui pendekatan ini, pengakuan laba kotor dilakukan selama periode penjualan terjadi tanpa memperhatikan jumlah pembayaran atau jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Nah, di sini masuk ke ilustrasi pertama. Pada awal tahun 2019, PT Abadi melakukan penjualan angsuran dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. Harga jualnya sebesar 50 juta dengan mencicil uang muka atau deposit sebesar 10 juta. Sisanya akan dibayar dalam 4 kali angsuran pada setiap akhir tahun dan harga pokok penjualannya sebesar 45 juta. Nah, penerimaan pembayarannya itu adalah sebagai berikut. Nah, karena uang mukanya tadi adalah 10 juta, maka kita masukkan di tabel sebesar 10 juta. Nah, sisa angsurannya kan jadi sisa 40 juta dan dibayar selama 4 kali dalam 4 tahun, yaitu pada tahun 2019 10 juta, 2020 10 juta, 2021 10 juta, dan juga 2022 yaitu angsuran keempat sebesar 10 juta. Nah, yang kedua itu ada penetapan laba kotor dalam periode penagihan perkas. Jadi, metode ini memandang penjualan cicilan sebagai transaksi khusus di mana laba kotor ditentukan dalam periode penagihan piutang cicilan tersebut. Nah, dalam metode ini, pencatatan laba kotor dilakukan pada saat pengumpulan kas. Ada 3 pilihan yang dapat diambil dalam melakukan penerimaan piutang atas penjualan angsuran berikut ini. Yang pertama itu ada metode cost recovery, yang kedua metode biaya penutup, dan yang ketiga itu metode penjualan angsuran. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi 2. Pada soal pada awal tahun 2019 PT Abadi melakukan penjualan angsuran seharga 50 juta rupiah dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, uang muka 10 juta langsung diterima, yang kedua sisa dibayar melalui 4 kali angsuran tahunan sampai akhir tahun, dan yang ketiga harga pokok penjualan 45 juta rupiah. Nah, di sini kita ada tabel. Dalam tabel tersebut ada beberapa kolom. Yang pertama adalah tanggal, keterangan, pembayaran, harga pokok, dan laba kotor. Di sini pada yang pertama yaitu tanggal 1 di bulan Januari 2019 itu uang muka sebesar 10 juta, pembayaran harga pokoknya 9 juta dan laba kotornya 1 juta. Dan ini semua tuh didapat dari pembayaran itu udah 100%, harga pokok didapat dari 45 juta dibagi 50 juta itu hasilnya 90%, dan laba kotor itu diambil dari 100% dikurang 90%. Nah, sisanya tinggal ngikutin dan tinggal ditambah. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Kesimpulannya adalah penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap karena butuh waktu lama untuk pelunasan. Penjual biasanya meminta uang muka atau jaminan agar tidak rugi. Laba dari penjualan angsuran bisa diakui saat barang dijual atau saat uang dicicilan diterima. Umumnya digunakan secara proporsional supaya pendapatan lebih tercatat seimbang di tiap periode. Dalam beberapa kasus, penjualan angsuran juga bisa dilakukan dengan sistem tukar tambah, di mana pembeli menyerahkan barang lama sebagai bagian dari pembayarannya.